Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kewirausahaan M02 di sini akan menjelaskan peranan rencana bisnis dalam berwirausaha. Berikut merupakan anggota kelompok 12, yaitu yang pertama ada Virial Taufik Dafiri, yang kedua ada Cecilia Siti Mesaroh, dan yang ketiga ada Muhammad Torik Ferdiansyah. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, dan berdaya, bercipta, berkarya, dan juga bersahaja, berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Seseorang yang memiliki karakter wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki sifat, watak, dan kemampuan untuk mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses guna meningkatkan pendapatan. Intinya, seorang wirausaha adalah orang-orang yang memiliki karakter wirausaha dan pengaplikasian hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang-orang yang memiliki jiwa kreativitas dan juga inovatif yang tinggi dalam hidupnya. Berikutnya merupakan 9 sikap wirausaha. Yang pertama, ada sikap instrumental, yaitu tanggap terhadap peluang dan kesempatan berusaha maupun yang berkaitan dengan perbaikan kerja. Yang kedua, ada prestatif, yaitu selalu berusaha memperbaiki prestasi, mempergunakan umpan baik, menyenangi tantangan, dan berupa agar hasil karyanya selalu lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, ada keleluasaan bergaul, yaitu selalu aktif bergaul dalam siapa saja, membina kenalan baru, dan berusaha menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Yang keempat, ada kerja keras, yaitu berusaha selalu terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai, tidak pernah memberi dirinya kesempatan untuk terpangku, dan mencurahkan perhatian sepenuhnya pada pekerjaan. Yang kelima, ada keyakinan diri, yaitu segala kegiatan penuh optimisme bahwa usahanya akan berhasil. Yang keenam, ada pengambilan resiko yang diperhitungkan, yaitu tidak khawatir akan menghadapi situasi yang serba tidak pasti di mana usahanya belum tentu membuahkan keberuntungan. Ketujuh, ada swakendali, yaitu benar-benar menentukan apa yang harus dilakukannya dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang ke-8 ada inovatif, yaitu selalu bekerja keras mencari cara-cara baru untuk memperbaiki kinerjanya. Dan yang terakhir adalah sifat mandiri, yaitu apa yang dilakukan merupakan tanggungan jawab pribadinya. Selanjutnya ada 4 tipe kepribadian wirausaha. Yang pertama ada personal achiever, yaitu wirausaha yang memiliki kebutuhan berprestasi, umpan balik, kebutuhan perencanaan, dan memiliki inisiatif pribadi yang sangat kuat. Yang kedua ada super salesperson, yaitu wirausaha yang memiliki kemampuan memahami, mengerti orang lain, memiliki keinginan untuk membantu orang lain, dan percaya bahwa proses sosial sangatlah penting. Yang ketiga ada real manager. Ciri-ciri wirausaha ini yaitu memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin perusahaan, memiliki ketegasan dan sikap positif terhadap pemimpin. Dan yang terakhir adalah expert idea generation, yaitu wirausaha yang memiliki generasi idea atau ide-ide yang sangat cemerlang untuk meningkatkan wirausahanya itu sendiri. Selanjutnya yaitu business plan. Business plan adalah dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang disesuaikan dengan pandangan penasehat profesionalnya, yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan yang telah didirikan. Dalam pandangan lain, business plan adalah perencanaan bisnis, yaitu rencana untuk mengubah ide bisnis menjadi suatu kesempatan atau peluang bisnis yang sangat nyata. Pengaturan, pengendalian risiko, dan pemberian upah, serta waktu yang tepat untuk penerapannya, sehingga dapat menghasilkan profit yang hendak dicapai suatu perusahaan. Selanjutnya, yaitu manfaat bisnis plan. Manfaat bisnis plan adalah sebagai jembatan antara ide dan kenyataan, menyediakan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh wirausaha tersebut.
menyediakan pernyataan akan sasaran dan strategi yang diartikulasikan secara jelas untuk digunakan di lingkungan internal perusahaan. Berfungsi sebagai dokumen penjualan yang dibagikan kepada pihak luar. Cara wirausaha menjalankan bisnisnya. Yang pertama, membimbing jalannya kegiatan usaha. Yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Yang keempat, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Yang kelima, mengetahui apa-apa yang akan terjadi di dalam usaha. Yang keenam, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Yang ketujuh, sebagai alat memperkecil risiko usaha. Yang kedelapan, memperbesar peluang untuk mencapai laba. Yang kesembilan, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Dan yang terakhir, sebagai pedoman di dalam pengawasan. Peranan rencana bisnis dalam berwirausaha. Menurut Supriyanto 2009, perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip bisnis plan dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang terakhir, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Kegiatan bisnis plan dibagi menjadi 6. Yang pertama, mempelajari dan meramalkan masa depan usaha. Yang kedua, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha. Yang ketiga, membuat program kerja dan perhitungan usaha. Yang keempat, menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Yang kelima, menentukan rencana anggaran usaha. Dan yang terakhir, membuat kebijakan usaha. Selanjutnya, apa yang penting dalam perencanaan? Secara umum, garis besar isi perencanaan usaha yang dibuat oleh wirausaha berusaha merinci profit, neraca perusahaan, dan proyeksi aliran khas. Sedangkan mengenai kedalaman dalam rincian perencanaan usaha sangat tergantung pada luas tidaknya usaha. Oleh karena itu, dalam membuat perencanaan usaha, paling tidak kita harus adalah memikirkan, menimbang-nimbang, memutuskan, dan menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, apa yang akan dikerjakan di dalam usaha. Yang kedua, kapan pekerjaan usaha itu akan dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakan pekerjaan usaha. Yang keempat, siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan usaha. Dan yang terakhir, di mana pekerjaan usaha akan dilaksanakan dan mengapa harus dikerjakan. Komponen-komponen utama yang dianjurkan ada dalam sebuah perencanaan bisnis dan garis besar isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan eksekutif summary, berisi gambaran singkat kira-kira 1-2 halaman, mencakup latar belakang proyek, penggagasan proyek, pasar yang menjadi sasaran, pengelolaan proyek sampai dengan kelayakan proyek secara finansial, kelayakan proyek secara umum. Yang kedua, deskripsi perusahaan atau company description, berisi gambaran singkat profil perusahaan yang akan menjalankan proyek, misalnya aspek hukum atau legal dari bentuk badan usahanya apa, sejarah atau histori perusahaan, visi, misi, tujuan, sasaran, kepemilikan dalam perusahaan, dan lainnya. Lalu selanjutnya yaitu ada barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan, di mana berisi gambaran barang atau jasa apa yang akan diproduksi atau dipasarkan, alasan barang atau jasa tersebut diproduksi, dan manfaat atau benefit apa yang diperoleh oleh konsumen atau customer atas barang atau jasa tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis aspek pasar yang berisi tentang peluang bisnis dan prospeknya, kondisi persaingan, bagaimana bentuk atau kondisi persaingan dari pasar yang akan kita hadapi, lalu ada posisi perusahaan dalam pasar dan usaha-usaha pemasarannya atau marketing effort. Lalu selanjutnya itu ada analisis aspek teknik atau produksi, lalu ada analisis aspek manajemen, dan analisis aspek finansial atau keuangan. Lalu selanjutnya, siapa saja yang membutuhkan perencanaan bisnis? Kita membutuhkan sebuah perencanaan bisnis apabila kita akan menjalankan suatu bisnis. Dengan sebuah perencanaan, kita dapat menetapkan tujuan utama dari bisnis kita, skala
prioritas, dan menetapkan cash flow. Di sisi lain, kita juga membutuhkan perencanaan bisnis untuk dapat dikomunikasikan kepada semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal atau luar perusahaan. Komunikasi ini dibutuhkan, misalnya kita ingin yang pertama mencari pinjaman dana ke bank, lalu yang kedua mencari investor, atau yang ketiga mengkomunikasikan dengan pihak manajemen, dan yang terakhir atau yang keempat itu dengan pihak-pihak lain. Lalu ada 9 ciri wirausaha yang berhasil dan dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama bersifat proaktif, yaitu inisiatif yang tinggi dan asertif. Lalu yang kedua ada orientasi prestasi, yaitu melihat kesempatan dan bertindak langsung. Orientasi efisiensi, menekankan pekerjaan dengan kualitas tinggi, perencanaan yang sistematis, dan monitoring. Lalu yang ketiga itu ada komitmen dengan pihak lain, di mana komitmen yang tinggi pada pekerjaan dan menyadari pentingnya hubungan bisnis yang mendasar. Lalu, bagaimana membuat perencanaan bisnis yang baik? Yang pertama, perencanaan yang baik adalah sebuah proses, bukan hanya sekedar perencanaan. Perencanaan yang baik itu indikatornya antara lain yang pertama adalah sederhana, yaitu perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan. Lalu yang kedua ada spesifik, di mana perencanaan yang baik adalah yang konkret, terukur, spesifik dalam waktu dan personalianya serta anggarannya. Lalu yang ketiga ada realistik, di mana perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistik dalam tujuan, anggaran, maupun target pencapaian waktunya. Sedangkan yang keempat itu ada komplit atau lengkap, yang dimana perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang lengkap semua elemennya. Lalu yang kedua adalah perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang dapat dipergunakan untuk berbagai hal, seperti yang pertama mendefinisikan dan menetapkan tujuan, lalu yang kedua menciptakan laporan bisnis secara reguler, yang ketiga mensupport aplikasi pinjaman, yang keempat mendefinisikan berbagai perjanjian dengan partner, yang kelima serangkaian nilai untuk pencapaian tujuan secara legal, dan yang terakhir itu ada untuk mengevaluasi masalah produk-produk, promosi maupun ekspansi. Berikut adalah dasar pustaka yang kami gunakan sebagai bahan referensi dalam pembuatan materi pada kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan juga apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.